Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah renungan online pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar seperti Maria, duduk diam di depan kaki-Mu untuk mendengar, menerima firman-Mu ditabur dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan firman itu bukan hanya menjadi bagian dari pengertian akal budi kami, tapi menjadi bagian dari kehidupan yang kami lakukan sehari-hari. Berkati setiap telinga yang mendengar, buka setiap hati, taburkan benih firman itu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di antara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan. Kita ambil di Mazmur 95 ya. Jadi kita akan membahas eksposisi dari Mazmur 95. Kenapa ini penting? Karena ya kita tahu kita hari ini baru beberapa hari melewati Natal ya. Suasana Natal masih semuanya bersukacita, bersorak-sorai, bergembira karena merayakan Natal, kelahiran seorang Mesias. Dan itu sangat penting untuk kehidupan setiap daripada kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Tapi sudahkah kita merespon Natal dengan benar? Nah, kebetulan di ayat Mazmur sangat terkait ya, Mazmur 95 ini kalau kita eksposisikan mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 ya. Judul perikop adalah hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ayat 1, Mazmur 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ya, dikatakan gunung batu keselamatan kita karena Dia adalah tonggak keselamatan kita. Tanpa Dia tidak ada satupun dari kita yang bisa mengalami keselamatan ya. Ayat 2. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Jadi ini tidak bertolak belakang dengan kebiasaan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita menghadap wajah-Nya dengan memuji-muji Tuhan, menyanyian syukur, sorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Seperti Mazmur 100 ayat 4 juga mengatakan, marilah kita membuka pintu gerbangnya dengan ucapan syukur dan kita memuji-muji Dia di halaman bait Allah. Ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Karena tiada Allah lain selain Tuhan Allah kita yang menciptakan sorga dan bumi. Dan semua Allah harus tunduk di hadapan Allah kita yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat 4. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikan, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawan domba tuntunan tangannya. Ya, ayat 7 ya. Dikatakan ayat 6 ini, masuklah, mari kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Jadi di ayat 3 dikatakan sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. 1, statusnya Dia sebagai Raja dan Dia pencipta sorga dan bumi. Kepunyaannya laut, Dialah menciptakan darat ya, dan membentuk darat ya. Jadi Dialah pencipta sorga dan bumi, Dia adalah Raja, dan juga dikatakan di ayat 7, Dialah gembala kita. Kita tuh umat domba tuntunannya. Nah, kita mau lihat sedikit ya. Kalau kita bicara gembala, hari ini Natal mungkin kita kembali ke 2000 tahun yang lalu ketika pada malam Tuhan Yesus lahir. Itu mungkin malaikat bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan, bersyukur karena akhirnya Sang Juru Selamat telah lahir. Dan Dia turun ke padang gembalaan, berbicara kepada para gembala-gembala domba, dan bersama-sama mereka bermazmur, memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai, bersyukur karena Yesus telah lahir. Yesus yang adalah Gembala Agung kita, Dia telah lahir. Saudara lihat, kalau gembala
itu kan bicara mengenai bagaimana dia kalau ada domba yang hilang. Dia tuh menjaga domba-dombanya, dan kalau ada domba hilang dia mencari dombanya dan mengambilnya kembali. Dan dia selalu menjaga domba-dombanya. Itu kalau kita lihat sepintas ya mengenai hubungan antara gembala dengan domba. Dan domba biasanya tahu suara gembalanya dan ikut suara gembalanya. Ketika gembalanya memanggil, dombanya semua ikut mengikuti gembalanya. Ya, itu tugasnya. Sedangkan kita kalau lihat raja ini konteksnya lain, saudara. Kalau raja itu bicara yang memimpin seluruh kerajaan. Jadi kita kalau melihat Tuhan sebagai raja, dan dia adalah raja kita adalah umatnya yang warga negara kerajaan sorga, karena dia pemilik sorga dan bumi. Dan kita kalau lihat kebiasaan raja di mana-mana, biasanya kalau raja berperang, itu yang disuruh perang maju siapa? Ya otomatis anak buahnya yang perang maju. Tetapi Tuhan kita enggak. Tuhan kita bakal mengatakan dia tuh batu keselamatan, batu penjuru, batu keselamatan kita, gunung batu keselamatan kita. Jadi dia yang maju berperang untuk saudara dan saya. Seperti kita tahu di Natal kelahiran Yesus itu sudah diprediksi sama Yesaya. 740 tahun sebelumnya Yesaya menulis di kitab Yesaya 9 ayat 5 itu dikatakan, 5-6 ya, dikatakan bahwa seorang bayi telah lahir, lambang pemerintahan di bahunya, dan dia dipanggil sebagai penasihat ajaib, namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ya, dikatakan Raja damai. Loh, raja kok damai? Biasanya raja kan perang, tapi enggak, saudaraku. Perang karena kita memang harus melawan kerajaan maut sebagai warga dari kerajaan sorga. Saudara dan saya menganggap dia raja, bukan hanya sebagai domba terhadap gembalanya yang selalu ikut kemanapun gembala berjalan, tetapi kita juga harus menganggap dia sebagai raja, yang mana kita harus menyembah, sujud menyembah dia. Ya, tapi puji Tuhan, raja yang tidak menyuruh kita untuk berperang, tapi raja yang berperang untuk saudara dan saya. Ya, ini perbedaan antara Tuhan sebagai raja dengan kalau raja di dunia. Ya, dikatakan di ayat 8, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Karena pada waktu bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, itu mereka bersungut-sungut 2 kali dan mengeraskan hati mereka untuk tidak mendengar suara Tuhan, yaitu di Meribah dan di Masa. Bicara mengenai pemberontakan, tidak menurut ya, karena mereka kekurangan air. Mereka akhirnya marah, airnya pahit ya. Terus mereka marah, bahkan mereka tidak taat, sehingga ketika kedua kalinya itu Musa hanya disuruh ngomong kepada batu karang sama Tuhan, tapi Musa tidak taat dan Musa memukul batu karang itu, sehingga akhirnya Musa sendiri pun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ayat 9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, ini penting, saudara. Ayat terakhir ini kita kalau lihat mulai ayat 8 ya sampai ayat 11 dikatakan bicara mengenai ketaatan. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kita harus taat kepada Tuhan, tidak boleh memberontak, kita tidak boleh mengeraskan hati, tapi kita harus taat. Kalau tidak, kita tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, kalau tempat perhentian yang dikatakan itu dikasih contoh Musa. Musa itu kan gambarannya adalah orang yang sangat berjasa ya. Dipakai Tuhan luar biasa, memimpin bangsa Israel. Bahkan kita kalau tahu ceritanya Musa itu sebetulnya waktu bayi dia itu sudah diambil anak sama putri Firaun, sehingga sebetulnya dia itu hidupnya enak di istana ya sebagai anak angkat dari putri Firaun. Tetapi dia karena melihat bangsanya ditindas, dia itu enggak istilahnya bahasa Inggrisnya enggak kolus. Jadi dia enggak terima. Akhirnya dia melawan orang Mesir yang menindas bangsanya itu dan bahkan membunuh mereka, sehingga dia harus lari dari Mesir karena dikejar kan, lari dari Mesir. Dan dia setelah tinggal di sama mertuanya selama berapa puluh tahun, dia kembali lagi untuk
dipanggil Tuhan memimpin bangsa Israel. Nah, kita kalau lihat ceritanya, beliau begitu memimpin, begitu luar biasa. Sampai bangsa itu bisa, bangsa yang katanya 600.000 jiwa laki-laki ya, yang dihitung mungkin sekitar total lebih dari 2 juta jiwa, berjalan bersama-sama keluar dari padang gurun. Itu dipimpin oleh Musa. Dan Musa adalah dikatakan orang satu-satunya yang bisa ketemu Tuhan muka tatap muka, saudaraku. Sehingga ketika Musa keluar dari kemah pertemuan, setelah bertemu dengan Tuhan, mukanya itu bercahaya, penuh dengan sinar kemuliaan. Tetapi karena ketidaktaatannya dia pun tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Jadi dia cuma ditunjukkan dari Gunung Nebo, dilihatkan loh, itu loh. Cuma bisa melihat sebelum dia meninggal ya. Dia katakan meninggal, makanya pernah diketemukan, bahkan dikatakan Allah sendiri yang menguburkan Musa. Ya, tapi mayatnya tidak pernah ketemu. Dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Apa sih sini maksud masuk ke tempat perhentianku? Jadi hari ini kalau kita melihat kembali ke penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Hari ketujuh Tuhan beristirahat karena dia masuk sudah menyelesaikan semua, masuk ke tempat peristirahatan. Resting, beristirahat. Jadi semua baik. Apa yang diciptakan Tuhan semua sempurna, dan akhirnya dia selesai menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi kita lihat bangsa Israel ini yang bersungut-sungut, yang bisa masuk, yang tidak bersungut-sungut cuma 2, satu Kaleb, satu Yosua. Jadi mereka lah yang keluar dari Mesir, yang bisa masuk sebagai orang dewasa, yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Sisanya semua tidak bisa masuk tanah perjanjian, tidak bisa masuk tempat perhentianku. Jadi implikasinya apa, saudara? Tempat perhentian itu kalau kita bicara hari ini, itu implikasinya apa terhadap setiap daripada kita? Apa itu implikasi dari tempat perhentian? Ya, kok dikatakan tidak bisa masuk ke tempat perhentian? Itu apa yang menyebabkan satu ketidaktaatan? Ketidaktaatan membuat kita tidak bisa masuk. Ya, seringkali dalam hidup kita mungkin seperti domba. Domba ini seharusnya dia mendengar suaranya gembala dan ikut. Tapi kita tidak mau, kita tidak mau mendengarkan suara gembala, kita lari keluar. Sehingga apa? Gembala mencari domba dan membawanya kembali. Tetapi sebagai seorang raja, kita tidak bisa, ya toh, punya warga negara yang tidak taat kepada kita. Kalau warga negara ketemu sama rajanya, apa yang mereka harus? Mereka harus sujud, datang sujud menyembah. Dan bahkan dikatakan memberi persembahan. Ya, itu bicara mengenai orang Majus ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, dikatakan Tuhan ngomong, sehingga aku bersumpah di Ibrani 4 ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau kita tidak taat sama Tuhan, ya, kita tidak berserah penuh kepada anugerahnya, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidaksempurnaan, karena kita ini hidup di dunia yang fana, ya. Tapi kita tetap harus percaya penuh, berserah penuh kepada Tuhan, taat, tidak bersungut-sungut, percaya akan kasih karunia anugerahnya, percaya bahwa Dia adalah Raja dari segala raja yang akan membawa saudara dan saya keluar menghadapi segala permasalahan hidup, apapun itu. Dan itu yang dikatakan sebagai masuk ke dalam tempat perhentian. Seperti Abraham, saudara. Abraham itu karena hanya dia percaya kata-katanya Tuhan. Ya, mungkin secara logika tidak masuk akal. Orang sudah umurnya 79 tahun, bahkan dia melahirkan punya anak itu waktu 99 tahun. Istrinya udah tua juga, udah istilahnya tidak mungkin bisa beranak. Tapi ketika Tuhan mengomong, nanti anakmu, keturunanmu itu seperti bintang di langit. Dia percaya, saudara. Dan kepercayaannya itu dianggap sebagai satu kebenaran. Dan karena dia percaya, bahkan sampai ketika Tuhan minta kepada Abraham, serahkan anakmu Ishak sebagai kurban sembelihan, dia juga percaya dan menyerahkan. Hanya percaya dan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Ya, nah itu meskipun kehidupan kita kadang-kadang kita lihat kok tidak sesuai ya seperti janji Tuhan. Ya mungkin saudara lagi dalam pergumulan hidup, mungkin kita semua tidak ada yang
bebas dari pergumulan hidup, karena kita hidup di bumi yang sudah terkutuk. Kenapa bumi terkutuk? Ya karena dosa dari manusia pertama. Ya, di mana Tuhan mengutuk tanah, kita akan bersusah payah untuk mengusahakannya. Sehingga kuasa dunia ini, sistem dunia, sistem si jahat ini yang menguasai kehidupan di bumi. Jadi Tuhan memberikan satu solusi kepada saudara dan saya. Refleksinya adalah apakah kita mau menganggap dia sebagai raja selain daripada gembala. Karena apa? Natal, kita tahu pada waktu dia lahir, Tuhan mengirim malaikatnya mengutus untuk memberitahu kepada para gembala. Semua orang bersuka cita, bersorak-sorai menyambut kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat. Oh, puji Tuhan, Juru Selamat dunia telah lahir. Tetapi ada satu kelompok orang dikatakan sebagai orang majus, itu orang pinter, orang pandai ya. Kalau kita ngomong cendekiawan, orang pinter-pinternya zaman sekarang, itu zaman dulu. Dari Persia, mereka melihat, mereka ahli ilmu perbintangan, mereka melihat ada bintang di sebelah di atas sana ya, yang menunjukkan bahwa ada kelahiran seorang raja, sehingga mereka berjalan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mereka bukan cuma kelihatan bintang terus jalan sehari dua hari, enggak. Mereka berjalan kurang lebih 2 tahun, saudara. Dan sebelum mereka berangkat, mereka pamitan sama istrinya, keluarganya ditinggal semua, dan rombongan besar. Karena apa? Mereka harus membawa persembahan. Karena mereka tahu menghadap raja tidak bisa tangan kosong. Menghadap raja harus membawa persembahan. Dan mereka berjalan sampai 2 tahun kemudian mereka ketemu. Jadi mereka ketemu Tuhan Yesus bukan bayi kecil yang baru lahir, tapi sudah kira-kira usia 2 tahun. Itu mereka datang, saudara. Datang sujud menyembah, seperti yang kita baca tadi di ayat 6 ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi orang majus itu sujud menyembah dan membawa persembahan. Ada 3 persembahan. 1 emas, harta ya, kita semua tahu harta. Jadi kita kalau menghadap raja harus membawa persembahan harta. 2, mur, ya kemenyan itu kalau kita bakar tuh wangi. Jadi kita harus melakukan sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan karep-karep kita. Karena setiap daripada kita sudah direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau kita. Mungkin kita berpikir, oh aku ini kan tidak bisa pelayanan, aku cuman kerja saja ya, wis aku kerja saja. Oh enggak, saudara. Tuhan bisa memberikan businessman ataupun insinyur ataupun dokter satu keahlian khusus untuk melayani Tuhan. Itu bisa saja, bisa dalam bentuk pemberitaan firman, bisa dalam bentuk doa-doa, bisa dalam bentuk pujian dan penyembahan. Itu bukan berarti saudara hanya lari ke dunia sekuler, tapi tidak di dunia pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan bisa membentuk saudara, dan saudara harus mau taat untuk melakukan seperti apa yang Tuhan sudah suruhkan. Itu adalah cara kita untuk menghadap raja. Ketiga, ya, persembahan apa? Persembahan mur. Mur itu apa, saudara? Mur itu seperti kayak lulur. Saudara kalau tahu lulur ya, mungkin kalau wanita lebih ngerti. Wanita itu kalau kepingin supaya tubuhnya wangi bersih itu mereka dilulur, ditaburi oleh kayak mungkin kayak bubuk ramuan ya, memang membuat daki kotoran tubuh yang dari dalam ini bisa keluar semua. Jadi setelah itu rempah-rempah itu membuat badannya menjadi wangi, badannya menjadi seger gitu ya. Jadi berarti apa? Kalau saudara punya kepahitan, saudara punya kebencian ya, ketakutan, itu semua Tuhan minta supaya apa? Diselesaikan. Ya, diampuni. Kebencian itu saudara mengampuni. Karena saudara harus mau untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi pertama melakukan seperti apa yang Tuhan mau, kedua menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ya, apapun itu saudara, itu adalah cara untuk menghadap raja. Emas, kemenyan, dan mur. Nah hari ini jelas sekali di Mazmur 95 dikatakan 2 poin untuk seluruh eksposisi Mazmur 95. Pertama, bahwa kita menghadap Dia sebagai raja. Ya. Kedua, kita harus taat kepada Dia. Karena kalau kita tidak taat, kita tidak akan masuk ke tempat perhentian. Loh, maksudnya apa Pak? Tidak selamat? Enggak.
Keselamatan adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberikan nyawanya di atas kayu salib, mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan memeteraikan Roh Kudus kepada setiap daripada kita yang percaya beriman kepada Dia, dan kita beroleh keselamatan karena perbuatan Yesus dan iman kita, bukan karena perbuatan kita. Tetapi kita bisa tidak masuk ke tempat perhentian karena tidak semua orang masuk ke tempat perhentian seperti yang telah ditunjukkan pada waktu bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa ke tanah perjanjian. Mereka tidak masuk ke tempat perhentian karena apa? Ketidaktaatan mereka. Jadi saudara, Natal 2025 mengingatkan saudara dan saya bahwa Dia bukan hanya datang sebagai gembala, sebagai Mesias, tapi Dia juga adalah sebagai Raja. Dan kalau saudara dan saya menghadap Dia sebagai Raja, kita harus membawa persembahan. Kita harus sujud menyembah Dia, membawa persembahan, emas, harta, kemenyan, berbau wangi untuk Dia ya. Menjadi seperti yang Tuhan mau, melakukan kehendak-Nya, dan menjadi seperti yang Tuhan mau. Buang semua kebencian, ya, buang semua kepahitan. Ampuni siapapun yang telah menyakiti kita, sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kita. Biarlah menjelang akhir tahun 2025 ini, semua ini boleh menjadi refleksi yang bagus, sehingga kita tahun 2026 ke depan boleh berjalan bersama-sama Tuhan, makin hari makin dikuatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh mengerti lebih lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, bukan hanya sebagai gembala, bukan juru selamat, tapi juga sebagai Raja yang harus kami taati, sehingga hidup kami berkenan, bahkan kami boleh masuk ke tempat perhentian yang Tuhan telah selesaikan ketika dunia dijadikan. Berkati setiap daripada kami dengan berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kita yang beriman percaya, yang menyertai, melindungi, memberkati, menuntun setiap daripada kita mulai sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.